Salam saudara semua dimanapun Anda berada, Sobat CCTV. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang karunia bahasa roh, sekaligus karunia menafsirkan bahasa roh, yang tertulis di dalam 1 Korintus 14. Saudara sekalian, karunia bahasa roh bukan buah Roh Kudus. Sekali lagi, karunia berbahasa roh bukan buah Roh Kudus. Karunia bahasa roh adalah salah satu karunia roh. Karunia bahasa roh adalah suatu kemampuan untuk berbahasa roh kepada Allah yang hanya dimengerti oleh dirinya sendiri dan dimengerti oleh Allah, atau dimengerti oleh orang yang memiliki karunia menafsirkannya. Kalau buah roh itu harus dimiliki oleh semua orang Kristen atau semua orang yang telah dilahirbarukan, yang telah mengalami kasih salib Kristus yang tercurah di Bukit Golgota, yang telah percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Tuhan. Nah, orang itu harus memiliki buah Roh Kudus. Tetapi karunia roh inilah pemberian Tuhan. Maka jika demikian, tidak mungkin karunia roh itu dapat digunakan semaunya orang yang menerima itu, tetapi menurut kehendak Tuhan. Tetapi buah roh harus ditunjukkan dimanapun kita berada. Buah roh harus menjadi bukti bahwa kita adalah murid Sang Firman kebenaran, murid Kristus yang telah diubahkan dari hidup yang lama kepada hidup yang baru di dalam terang Injil Kerajaan Tuhan. Tentang buah roh dan karunia roh ini kita bisa melihat di dalam 1 Korintus 14 ayat 39 sampai 40, dan rule of the game-nya juga ada di sana. 1 Korintus 14 ayat 39 sampai 40. Kita akan melihat salah satu, akan kita baca rule of the game dari karunia atau praktik bahasa roh yang tertulis di dalam 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28, berbunyi demikian. Jika ada orang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ayat 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Saudara, sekali lagi, rule of the game, peraturan ibadah Kristen untuk menggunakan bahasa roh jika Tuhan menyuruh. Yang pertama, harus 2 orang, sebanyak-banyaknya 3 orang, harus seorang demi seorang, dan harus ada orang yang menafsirkannya. Jika tidak ada yang menafsirkannya, maka orang itu harus berdiam diri. Berarti karunia bahasa roh ini dapat disetir. Pertama, disetir dengan akal sehat dalam terang Roh Kudus, dalam terang firman Tuhan. Yang kedua, disetir dengan kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, setidaknya 2 hal ini kita bisa mengendalikan karunia bahasa roh, sekalipun kita percaya bahwa karunia bahasa roh itu pemberian Tuhan. Tetapi menurut ayat ini dikatakan, hendaklah mereka berdiam diri jika tidak ada orang lain yang menafsirkannya. Ini jelas berarti karunia roh bukan satu kemampuan yang tak terkendali, tetapi karunia yang dapat dikendalikan oleh akal sehat sekaligus oleh kuasa Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, inilah aturan main atau rule of the game daripada praktik bahasa roh yang tertulis di dalam Alkitab. Sekalipun ada orang berkata tentang ayat ini, loh, mereka bilang, itu kan aturan tentang bahasa roh ribuan tahun yang lalu, Pak. Sekarang ini beda. Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang saya katakan bahwa kita mengajarkan dan membacakan teks firman Tuhan itu dengan hati yang tulus, hati yang murni. Tidak boleh diskriminasi. Seluruh firman Tuhan itu ditulis dalam waktu ribuan tahun yang lalu dan masih berlaku sampai sekarang, kecuali konteks budaya.
tetapi prinsip firman Tuhan masih tetap berlaku sampai sekarang tanpa berkurang satu iota pun. Tentang bahasa roh ini adalah prinsip, peraturan, praktek bahasa roh dalam pertemuan jemaat, dalam ibadah komunal, bukan personal. Berarti aturannya tetap menggunakan aturan main 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28. Masih ada peraturan yang lain, saya akan membacakan. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Nah ini, kita harus mengusahakan memperoleh karunia untuk bernubuat. Saya sudah membuat video tentang karunia bernubuat. Apa maksudnya? Setidaknya bernubuat itu menyampaikan pengajaran firman Tuhan, menyampaikan kehendak Tuhan, menyampaikan sesuatu yang belum terjadi di masa yang akan datang, tetapi tidak bertentangan dengan isi Alkitab atau isi firman Tuhan. Nah, lalu yang kedua dari ayat 39 ini, janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Saudara, kita tidak boleh melarang orang yang sungguh-sungguh mendapat karunia bahasa roh yang asli. Tetapi dalam pertemuan jemaat, setiap orang akan mempraktekkan atau akan menggunakan karunia itu sesuai dengan rule of the game yang tertulis dalam 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28, yaitu 2 orang, paling banyak 3 orang, harus seorang demi seorang, harus ada yang menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dikarunia menafsirkannya, harus berdiam diri dan hanya boleh berkata-kata secara tersendiri kepada Allah. Kalau nggak ada, suruh berdiam diri, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita tidak boleh melarang, betul, dan kita percaya bahwa karunia ini, karunia Roh Kudus, karunia bahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh itu masih ada. Tetapi praktik karunia bahasa roh zaman sekarang dan praktik menafsirkan bahasa roh pada masa kini harus melewati ujian, harus melewati penyelidikan. Siapa yang menyelidiki itu? Yaitu orang yang memiliki karunia yang lain, karunia mengajar, karunia bernubuat, karunia membedakan roh. Bukankah praktik bahasa roh itu juga roh-roh juga, roh-roh keinginan? Harus diuji, harus dimurnikan. Apakah betul ini dari Tuhan? Apakah betul itu praktek itu dari Roh Kudus atau dari keinginan pribadi yang kepingin dihormati, yang kepingin disebut dewasa, yang kepingin disebut lebih daripada yang lain dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, inilah rambu-rambu atau rule of the game menurut firman Tuhan yang tertulis menurut Alkitab tentang bagaimana seseorang itu yang mendapat karunia bahasa roh dan mempraktekkan bahasa roh dalam pertemuan-pertemuan jemaat, dalam pertemuan ibadah Kristen. Ada lagi rambu-rambu sebagai orang Kristen yang berlaku secara umum. Yang pertama, jangan sampai kita menyombongkan diri hanya karena memiliki karunia bahasa roh. Hati-hati jika ada orang bertanya, apakah Anda punya karunia bahasa roh? Kalau orang itu menjawab iya, ini akan lebih berhati-hati jika seseorang menyuruh coba praktekkan. Lalu saudara mempraktekkan bahasa roh itu, saudara akan dicurigai, wah ini bahasa roh yang asli atau bahasa yang palsu. Bahasa roh yang palsu. Karena bahasa roh harus keluar sesuai dengan isi hati Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah Roh Kudus, bukan kehendak diri orang itu. Yang kedua, jangan menjadi pemecah belah gereja. Hanya dengan karunia-karunia itu jangan menjadi pemecah belah gereja, tetapi kembali kepada tujuan Allah, yaitu membangun tubuh Kristus, membangun sebuah pelayanan, membangun kesatuan iman, dan seterusnya. Kita harus menyadari bahwa ada bahaya ketidakseimbangan, yaitu mengarah kepada praktek bahasa roh yang akan mengalami ekstasi pribadi, sehingga mengabaikan karunia lainnya. Bukankah di dalam 1 Korintus 14 ayat 1-5 menekankan bahwa kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat yang lebih berguna, yang lebih membangun tubuh Kristus.
Jangan sampai karunia tertentu, terutama karunia bahasa roh, dianggap jalan pintas untuk menuju kedewasaan, untuk menuju kematangan rohani. Karena kematangan rohani atau kedewasaan itu adalah proses yang panjang, seumur hidup. Bukan sehari dua hari, hanya karena menunjukkan praktik bahasa roh. Karunia bahasa roh sampai sekarang masih ada, namun yang asli tidak mungkin dapat digunakan semaunya orang itu. Tidak mungkin dapat dipraktekkan kapan saja. Karena karunia rohani ini dikendalikan oleh Allah Roh Kudus. Dipraktekkan, digunakan menurut kehendak Allah Roh Kudus. Karunia ini harus tunduk kepada karunia yang lebih utama, yaitu karunia bernubuat dan karunia mengajar. Saudara, Paulus bahkan memberikan pengalaman kesaksian yang memberkati kita semua. Dia berkata, aku lebih suka menggunakan bahasa-bahasa yang dapat dimengerti, yang dapat membangun. Padahal Paulus berbahasa roh lebih daripada jemaat di Korintus. Tetapi dia menahan diri dan memilih menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dan membangun banyak umat Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, tentu kita harus mawas diri sekaligus waspada terhadap praktek-praktek bahasa roh yang melanda dan terjadi di setiap tempat saat ini. Dan sekaligus dengan kerendahan hati menguji diri. Mengapa kita mempraktekkan karunia itu? Apakah dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi ingin membangun tubuh Kristus seperti tujuan daripada pemberian karunia itu? Karena tujuan dari pemberian karunia adalah membangun tubuh Kristus dan membawa kepada kesatuan iman, pengenalan kita akan anak Allah. Bukan dalam rangka untuk mengekspos kemampuan, bukan dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kita lebih daripada yang lain. Bahkan Paulus pun sekali lagi dia menahan diri. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita menggunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, apapun karunia itu, untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus, untuk kepentingan pendewasaan jemaat, untuk kepentingan peningkatan pengenalan kita akan Tuhan, akan anak Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita sekalian, dan mari kita melayani Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, dengan hikmat Sang Firman. Salam, dan sampai jumpa lagi dalam video yang selanjutnya.